Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini. Di sini kita akan belajar bersama tentang ekonomi pariwisata yang berkaitan dengan permintaan pariwisata. Langsung saja, permintaan pariwisata dari segi ilmu ekonomi itu bersifat lebih umum. Ini saya ambil dari bukunya Yoti tahun 2008. Artinya adalah permintaan dapat diartikan sebagai hubungan fungsional yang menunjukkan jumlah barang yang akan dibeli dengan harga tertentu. Nah, sekarang adalah permintaan dalam pariwisata itu terdiri dari beberapa fasilitas atau produk yang berbeda, bukan saja dalam sifat, akan tetapi juga manfaat dan kebutuhannya bagi wisatawan tersebut. Nah, permintaan untuk layanan wisata seperti informasi, persiapan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai kepuasan dalam memperoleh apa yang disebut sebagai free goods seperti keindahan alam, cuaca, taman nasional, yang merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata tertentu. Dari sudut pandang wisatawan, semua unsur permintaan itu mulai dari free goods, kemudian sampai tourism services, untuk memperoleh harus dengan jalan membeli atau mengeluarkan uang. Nah, semua unsur permintaan wisatawan saling melengkapi dan mempunyai kaitan erat sekali antara nilai dan kegunaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas dasar saja, tapi juga oleh tersedianya atau tidak tersedianya unsur-unsur lain yang dibutuhkan wisatawan untuk melengkapi kebutuhan dalam perjalanan wisata yang dilakukannya. Nah, permintaan dalam kepariwisataan ini dapat dibagi atas dua, yaitu potensial demand dan actual demand. Yang dimaksud dengan potensial demand ini adalah sejumlah orang yang berpotensi untuk melakukan perjalanan wisata karena memiliki cukup waktu luang dan tabungan yang relatif cukup. Nah, sedangkan actual demand ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan wisata pada suatu daerah tujuan wisata tertentu. Nah, kedua permintaan tersebut ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terbagi menjadi dua. Nah, faktor tersebut seperti faktor umum dan faktor khusus. Nah, faktor umum sini di mana permintaan terhadap suatu barang dan jasa pariwisata ini banyak tergantung oleh kekuatan untuk membeli, kemudian adanya motivasi perjalanan dalam menikmati perjalanan wisata, yang kemudian adanya kesempatan perjalanan dan biaya perjalanan. Nah, kemudian faktor khususnya. Di faktor khusus di sini yang menentukan permintaan khusus terhadap daerah tujuan wisata tertentu yang akan dikunjungi biasanya ditentukan oleh harga dan daya tarik wisata. Kemudian kemudahan dalam berwisata, kemudian layanan sebelum kunjungan dan informasi dan citra destinasi wisata. Itu merupakan adalah faktor khusus dan faktor umum yang ada di permintaan pariwisata. Yang kemudian kita ambil dari aspek permintaan pariwisata. Di sini ada tiga aspek. Pertama, aspek pendekatan dari ekonomi, pendekatan geografis, dan pendekatan fisiologis. Di pendekatan ekonomi sini, di mana permintaan itu dilihat dari pendapatan yang dimiliki oleh calon wisata dalam melakukan perjalanan ke objek-objek wisata. Yang kemudian dilihat dari segi harga, harga dari objek wisata, apakah harga tersebut benar-benar sesuai dengan pendapatan yang dimiliki oleh wisatawan, maka akan bisa melakukan keputusan melakukan permintaan atau tidak melakukan permintaan pariwisata. Yang kedua, pendekatan geografis. Di sini dilihat dari potensi struktur daerah suatu objek wisata. Kalau daerah objek wisata tersebut benar-benar menarik bagi calon wisata, maka akan terjadi permintaan pariwisata. Biasanya calon wisatawan itu akan melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang dikategorikan yang pertama adalah
belum pernah dikunjungi dan kemudian memiliki daya tarik baik dari segi budaya dan sosial. Yang kemudian pendekatan psikologis di sini adalah di pendekatan psikologis kita bisa melihat adanya dorongan dari dalam jiwa calon wisatawan untuk melakukan tujuan wisata di daerah tertentu. Artinya sini adalah di pendekatan psikologi itu lebih banyak melihat adanya dorongan dari dalam. Kenapa sih calon wisatawan atau wisatawan itu melakukan perjalanan di daerah tersebut? Apakah ada faktor dari kejiwaannya yang bersifat keinginan tahuan terhadap objek wisata tersebut, atau dari dalam dirinya ingin mengetahui atau mencari hal-hal yang baru di dalam melakukan perjalanan wisatawan untuk menikmati objek wisata alam. Yang kemudian karakteristik permintaan perjalanan wisata itu dibagi menjadi 4. Yang pertama di sisi elastisitas, sensitivitas, musiman, dan ekspansi. Di elastisitas ini itu dilihat dari mana adalah perubahan daripada harga dari suatu wisata itu mempengaruhi kepada pendapatan yang dimiliki oleh wisatawan tersebut. Biasanya di sini adalah faktor pendapatan itu lebih banyak mempengaruhi dari adanya keputusan untuk melakukan perjalanan. Yang kemudian sensitivitas. Nah, permintaan berwisata sangat sensitif dengan keadaan sosial, politik, dan keamanan negara yang akan dikunjungi. Ya, hal ini sangat logis karena seperti kita ketahui bahwa wisatawan merupakan orang yang akan melakukan perjalanan untuk mencari kesenangan, sehingga apabila terdapat sesuatu yang mengancam jiwa, maka akan dapat mengakibatkan seseorang untuk mengundurkan diri dalam melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata tersebut. Nah, kemudian musiman. Musiman sini biasanya permintaan pariwisata juga ditentukan oleh musiman. Apakah musim tahun ini benar-benar memiliki nilai ekonomis, atau di tahun ini misalnya adalah benar-benar full libur atau mengalami libur sepanjang masa. Nah, biasanya juga di musiman tersebut wisatawan akan mencari daerah-daerah di mana adanya kegiatan khusus di musim tertentu, biasanya memiliki daya tarik tertentu. Seperti misalnya di Lombok Tengah misalnya, ada musiman yang sangat unik sekali, namanya musiman Bonyale. Nah, biasanya pariwisatawan akan banyak mengunjungi daerah tersebut pada musiman yang Bonyale tersebut. Karena kenapa? Karena di musim tersebut banyak kegiatan-kegiatan budaya atau sosial yang memicu daripada daya tarik wisatawan tersebut. Yang kemudian ekspansi. Nah, kecenderungan peningkatan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi seperti teknologi penerbangan, informasi, komunikasi, bertambahnya waktu luang atau semakin singkatnya waktu kerja, dan semakin meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan hidup. Baik, yang berikutnya kita akan melihat teori daripada kurva permintaan individual Veblen di dalam melihat daripada kasus daripada permintaan pariwisata. Nah, pariwisata di sini menurut daripada Brooks ini dan kawan-kawan tahun 1997, di mana pariwisata ini dipandang sebagai suatu jasa yang sangat disukai karena lebih banyak dilakukan ketika pendapatan meningkat. Jadi saat banyak keluarga yang memasuki kelompok pendapatan lebih tinggi, maka permintaan untuk berwisata ini meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Nah, seperti mana hal ini diterangkan di kurva individual atau kurva permintaan individual Veblen. Baik, di kurva ini menjelaskan bahwa jika harga P1, ini ditetapkan Pak, maka individual akan meminta sebesar Q1. Dari P1 akan meminta Q1. Nah, jika harga dinaikkan menjadi P2,
menurut kurva permintaan D1, ini D1, jumlah yang akan diminta akan menurun dari Q2. Nah, hal ini tidak terjadi. Nah, khusus hal ini tidak akan terjadi pada kurva Veblen. Karena kenapa? Karena individu memberi suatu arti yang penting baru pada produk itu. Dalam pengaruhnya, harga baru itu telah menambah nilai kesenangan, kualitas pelayanan, atau pengalaman yang ditawarkan. Sehingga kurva permintaan bukannya bergeser ke bawah, justru akan bergeser ke D2, sehingga atau akibat dari pengaruh dari Veblen itu, jumlah yang diminta adalah Q3, lagi sekali Q3 pada harga P2. Nah, jika harga terus dinaikkan ke P3, maka menurut kurva permintaan Veblen, jumlah yang diminta menjadi Q5. Bukan suatu penurunan jumlah yang diminta ke Q4, tapi justru akan mengalami kenaikan di Q5. Nah, ini berlangsung sesuai dengan teori yang saya katakan adalah berlangsung di mana pendapatan terus mengalami peningkatan, selama itu permintaan juga akan mengalami peningkatan. Nah, kalau kita ingat-ingat dulu ya, kita pernah pelajari teori mikro, di mana salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pada pendapatan. Nah, di sini di kurva individual Veblen sini adalah lebih memfokuskan pada permintaan ini dipengaruhi pada pendapatan. Nah, kita lihat di sini adalah di mana pendapatan tidak lagi mencukupi untuk membeli barang tersebut. Artinya di sini adalah ketika pendapatan tersebut mengalami penurunan, maka kegiatan dalam hal membeli barang tersebut akan berkurang atau mengalami tidak lagi ada kegiatan membeli barang karena pendapatannya rendah. Tapi kalau selama ada pendapatannya atau peningkatan pendapatan terus menerus meningkat, maka selama itu peningkatan Q atau kuantitas yang diminta diakibatkan oleh laju daripada peningkatan pendapatan. Dan ini merupakan adalah yang dibahas di kurva permintaan individu Veblen yang berkaitan dengan permintaan pariwisata. Artinya adalah salah satu yang mempengaruhi daripada atau karakteristik dari permintaan dari pariwisata adalah adanya pendapatan individual dari wisatawan untuk melakukan kegiatan wisatawan di daerah tujuan wisata. Selama peningkatan pendapatan terus meningkat, selama itu akan terjadi penambahan pembelian barang, apa itu pembelian barang souvenir, cenderamata atau lain sebagainya di dalam hal kegiatan wisatawan. Baik, itu saja penjelasan yang singkatnya di pertemuan kali ini. Dan ini merupakan tugasnya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Dan kalau ada pertanyaan silakan ditanya di via grup atau di komentar. Seakhir pertemuan kali ini semoga bisa dimengerti dan ada manfaatnya. Seakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.